Pasti ada keputusan dalam pembicaraan. Pasti ada hukum. Iya, pertanyaan paling. Ya, pertanyaan. Mau kemana? Saya mau ke pasar. Keputusan sudah. Memutuskan ente. Membikin sebuah hukum. Artinya keinginan ke pasar itu sebuah hukum. Yang ente nisbatkan sendiri kepada diri ente. Takallim. Semuanya. Apa saja. Mau ngobrol pasti ada isnad. Tidak mungkin, mustahil ada perkataan yang nyambung, perkataan yang kalam istilahnya kalau dalam bahasa Arab, yang tanpa isnad itu mustahil, tanpa jumlah itu mustahil. Jadi istilah isnad, jumlah, ya ini sama artinya, cuma dari sisi karena dia fiil dan fa'il, kan jumlah fiilnya itu isnad, fiil dan fa'il mustahil itu. Yang dikatakan mubtada dan khabar, ya dia itu jumlah ismiyah. Lebih kan isnad tak? Khabar musnad, mubtada mustadilai. Pasti, tidak mungkin sudah. Orang ngomong itu kalau enggak jumlah fi'il, ya jumlah ismiyah. Diungkapkannya dengan cara bertanya kadang-kadang, tapi ada isnad di dalamnya, jumlah tetap. Hal qama zaidun jumlah fi'il ya. Mau gimana ente? Ngerti nggak? Pasti seperti itu. Nah, makanya diistilahkan juga dengan hadis anhu. Hadis anhu itu yang dijadikan objek pembicaraan. Mubtada dan khobar itu kan yang dijadikan objek mubtada. Bukan objek, maknanya objek maf'ul itu bukan. Objek pembicaraan yang menjadi pionir pembicaraan itu pasti orangnya, pasti zatnya. Kalau ada satu zat dengan satu sifat, maka yang menjadi pionir ini mana? Hah? Pasti. Ngapain ini dibicarakan sifat? Mau ditempelkan ke apa? Ini yang harus tahu falsafahnya ini. Zaidun qa'imun, itu ada sifat dengan zat. Mana yang zat? Zaid. Mana yang sifat? Qa'im. Makanya yang sifat namanya. Daraba Zaidun, ada yang sifat mana? Daraba. Daraba kan memukul zat, masa kata sifat, bukan masalahnya itu. Bukan kata sifat, dia fi'il. Tapi maknanya fi'il pada dasarnya adalah sebuah sifat. Itu maksud saya. Nah, kan iya, berdiri itu apa bukan sifat nih? Sifatnya ente kan berdiri. Iya, lalu di dalam ilmu nahwu dikatakan fi'il, daraba itu punya kekhususan secara ilmu Arabiyah. Tapi pada dasarnya berdiri itu sifat apa zat? Iyalah. Kayak apa kalau zat itu kayak apa berdiri? Tidak ada yang tahu. Zat itu kan bisa ini zat, ini zat. Ini zat. Ini zat. Zaidun itu zat, ente itu zat. Itulah. Nah, kalau berdiri itu kan sifatnya ente berdiri. Sifatnya ente nangis, sifatnya ente makan. Kan sifat itu semuanya. Maka pada dasarnya begitu. Makanya hadis anhu itu artinya yang dijadikan hadis, pembicaraan tentang. An itu tentang. Hadis itu apa artinya? Pembicaraan. Makanya muhaddits itu orang yang berbicara tentang hadis. Tapi punya istilah tersendiri nanti dalam ilmu hadis. Adalah orang yang hafal sekali. Tapi makna aslinya adalah pembicara, pembual. Pembual itu artinya pembicara yang berkata-kata. Yang bercakap-cakap itu muhaddits mana aslinya. Kenapa Rasulullah perbuatannya yang dikatakan hadis lebih banyak percakapan. Rasulullah lebih banyak dawuh istilahnya, lebih banyak bersabda. Kayaknya hadis yang mana? Atau hadis itu maknanya juga cerita, apapun dia. Maknanya juga cerita, dibicarakan. Hadis itu kan ikut wazan fa'il. Itu maknanya adalah sesuatu yang dibicarakan, si maf'ul dia ikut wazan fa'il. Makanya yang tidak paham, kita hubungkan benar itu akan paham banget nanti. Berarti hadis anhu itu berbicara tentang itu nya siapapun itu nanti. Cuman diistilahkan dengan hadis anhu sama dengan musnad ilaih. Nah, ini masa mau membicarakan sifat tanpa zat? Kalau zat memungkinkan tanpa sifat. Artinya karena ada sifat yang lain. Gitu lah. Satu zat itu kan bisa bersifat jutaan sifat.
Ente bicarakan zatnya, jangan bicara sifat. Ente akan sulit untuk mendeteksi sifat. Kan zat. Itu apalagi memang secara kewajaran manusia, pasti yang dibicarakan adalah zatiahnya. Wajarnya manusia itu akan berbicara tentang zatnya, tidak mungkin tentang sifat. Karena sifat itu perkara baru datang kepada zat. Tahu artinya perkara baru datang ini? Perkara yang baru muncul dari zat itu. Yang diciptakan pertama itu zat, baru dikasih sifat. Kecuali sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak tahu. Ya, kecuali ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang kita tahu sifatnya Allah Subhanahu wa taala qadimah, seperti zatnya Allah. Zatnya Allah qadimah. La awwala lahu. Namanya qadimah itu adalah awwala lahu. Begitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang baru datang bagi Allah. Itu yang berbeda di sana. Apakah ada informasinya? Iya. Bisa kami silih bahwa semiul itu informasinya. Bahwa tidak boleh sama pokoknya dengan makhluk itu. Baridat, sifat maupun perbuatan. Perbuatan itu sebenarnya sifat. Mengerti ini? Itu saja masalahnya. Nah, baik. Qala syarih lamma bayantu man hasil Ain bayyana huwa. Aina bayyana. Ente kan lamma bayantu setelah ku ceritakan. Setelah ku di mana menerangkan? Ini ngomong filmatan. Kan dia sudah saya ceritakan tadi. Sebelum dia bikin syarah, beliau sudah menyebarkan atau istilahnya matan yang beliau tulis itu sudah dikenal oleh orang. Jauh sebelum bikin syarah. Makanya ketika bikin syarah, beliau bilang, "Lamma bayyantu kadza wa kadza," maka begini, gitulah. Setelah saya menceritakan atau menjelaskan tentang ini, kapan menjelaskan? Ya dulu ketika dia nulis matan. Sekarang kan syarahnya. Menulis syarahnya kan beliau sendiri itu. Makanya. Nah. Lamma bayyantu man asirat fihi anwa' baca kitab sembarangan ente. Lamma bayantu man asarat fihi anwa'ul kalimati salasati syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimaihi. Nah, syara'a bimana ibtada'ah. Syuru' itu ibtida'. Syuru' itu maknanya memulai, tumandang bahasa Jawanya. Nah, ya itu dia. Ketika aku menjelaskan tentang di mana saja kalimat-kalimat Arabia itu menjadi munhasirah, di mana itu? Di mana diterangkan? Di matan. Maka aku akan menerangkan kepada kalian tentang alamat-alamatnya. Alamat semuanya itu. Ya isim, saya mulai dari isim, lalu fi'il, lalu harf. Itu maknanya. Sekarang isim dulu, karena sudah menyebutkan isim pertama. Kan isim pertama. Ya berarti isim. Biar jelas runtutannya, biar laf dan nasyr. Biar ada laf dan nasyr. Nah, ayolah. Syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimaihi. Ya, qasimaihi itu artinya perbandingannya, lawannya. Berarti kalau Anda bicara ismun, qasimain dalam atau qasima al-harf. Apa isim tadi ya? Kalau Anda bicara isim, berarti qasimain dalam isim itu apa? Al-qasimain itulah. Tadi itu apa berarti? Fi'il dan harf. Kalau Anda lagi bicara harf, maka qasimain dari harf itu apa? Isim dan fi'il. Kalau Anda lagi bicara fi'il, qasimain itu apa? Isim dan harf, gitu terus biar paham itu. Nah, makanya katanya beliau syara'tu fi bayani kullin apa namanya? Fi bayani ma yatamayyazu. Ya, jadi masing-masing itu dapat terbedakan atau teridentifikasi gitu lah ya. Teridentifikasi dari yang lainnya. Karena cuma 3, kalau ente ambil 1 lagi dibahas, ente ada qasimain di sana. Ngerti?
Itu aja. Kalau tidak ini nanti tidak dapat mengidentifikasi nanti. Tidak mampu mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu harf. Ya jelas. Dan ini pasti dibahas di dalam kitab apapun. Artinya orang itu diajak untuk mampu mengidentifikasi. Repot ente mau belajar nanti setebal itu kitabnya. Karena ente nggak mampu untuk mengidentifikasi mana isim, mana fi'il, mana harf. Tidak bisa sudah. Makanya pasti ini yang dibicarakan dalam kitab apa. Nah, ya. Litutim apa Saya baca kitab tidak siap. Ya. Litatam apa idatu ma Tatam apa? Litutim apa Mau kemana? Main tebak-tebakan baca kitab. Litutamma Apa? Main tebak-tebakan. Sulasi mujarrad itu. Sulasi mujarrad. Maknanya sempurna. Bukan menyempurnakan, bukan disempurnakan. Sulasi mujarrad. Litatim apa idatu ma zakartuhu fadakartu lil ismi salasa alamatin. Paham itu? Litatimma faidatu kullin atau kullima zakartu. Agar yang saya terangkan tadi itu lebih sempurna lagi. Lebih sempurna karena orang dengan yang akan kubicarakan ini atau dengan yang telah kubicarakan di matan, ngerti? Orang itu akan mampu mengidentifikasi ya, masing-masing dari tiga hal itu. Ya. Kalau tidak diajari itu ya nggak bisa. Saya belajar bahasa Inggris, ya pasti diajari ini. Ya pastilah. Ngapain saya belajar bahasa Inggris kalau nggak tahu ini? Istilahnya begitu. Kalau bicara tata bahasanya, ya kalau sekedar ngomong-ngomongan, ya tinggal tanya saja ke istri, umpamanya. Bahasa Inggrisnya dari mana itu apa? Oh ya, hafalkan. Artinya tiap hari pegang. Kalau perlu catat. Bahasa Inggrisnya ini selesai. Iya lah. Tapi kalau sudah tata bahasa, ya ini yang harus diajarkan. Kalimat di dalam bahasa Inggris itu ada 3. Saya santai aja. Ente sudah tahu di Arab juga gitu. Nah, saya tinggal nanti membandingkan gini lah. Kalau ini saya berorientasi ke Arab. Karena di Arab kalau begini ada ininya gitu lah. Kalau ketika saya diajari oleh istri semuanya tentang bahasa Inggris, ini begini. Saya tanyakan, apakah ini saja? Tidak muncul ke yang lain? Oh, saya tidak tahu itu katanya. Oh, kalau di Arab gini kata saya. Enak kalau belajar bahasa yang lain itu sudah paham banget kepada satu bahasa, khususnya bahasa Arab. Kenapa? Karena tata bahasanya kan lebih besar. Ketika dia menguasai yang besar, yang lain kecil, ringan aja. Tinggal masalah ngapalkan. Ngapalkan mufradatnya, kosakatanya itu ya. Itu aja. Istilah-istilahnya itu saja masalah. Mudah, bahasa itu mudah. Belajar bahasa itu tidak repot. Coba kalau bahasa Arab ini masalahnya terlalu banyak ini. Tafarru'at. Terlalu banyak tafarru'at. Itu yang membuat susah bahasa Arab itu. Yang kedua, ada nilai tersendiri di sana. Ada nilai hadis Quran dan hadisnya. Nah, baik. Litatim apa idatu ma zakartu. Fadakartu lil ismi salasa alamatin. Di mana zakara ya? Menggunakan fi'il madhi. Hah? Fadakartu itu apa maknanya? Kan maka aku telah menyebut di mana menyebut? Di matan. Pokoknya kalau dia bilang fi'il madhi dalam syarat. Syaratnya ini kan belakangan. Kenapa bilang fi'il madhi? Kan begitu pertanyaannya. Jawabannya iya karena di matan. Yang dimaksud dengan fadakartu itu aku telah menyebutkannya di
Jadi alamatnya isim itu di mana? Di syarah apa di matan? Di matan. Diluaskan, diperluas di syarah gitu aja. Jadi di matan itu sudah aku jelaskan gitu loh. Makanya pada kartu. Lalu ku sebutkan. Lalu sudah ku sebutkan gitu loh. Di mana sudah itu? Di matan. Nanti ngajar kitab itu ditanyakan orang bingung ente. Ini terjadi hal seperti ini karena dia tidak menguasai kitab yang diajarkan. Kayaknya sampai itunya saya ajarkan sama ente. Suatu saat ngajar kitab ini benar-benar paham ente. Paham? Nah. Al-ula alamatan min awal. Al-ula kalau baca al. Kalau nggak pakai al ente, buang hamzanya itu, harkatnya hamzah. Lalu pokok punyanya hamzah yang pertama, kan dua hamzahnya itu. Al-ula. Ngerti nggak? Alnya itu buang. Dan yang hamzah kedua itu yang berharakat dhammah, masukkan kepada lamnya al. Sudah, itu aja. Itu qiraatnya Warash begitu. Dan itu banyak digunakan oleh orang Arab. Nah, mereka kan suka takhfif toh. Dan ada dalam qiraat mutawatirah. Bacanya lula. Jangan alula. Dia pakai dua nanti jadinya. Kalau mau pakai al ya al-ula gitu loh. Ngerti ya? Nah. Lula alamatan min awalihi wa yal alifu wal lam. Intinya terbagi jadi tiga alamat yang disebutkan beliau di matan itu. Menyebutkan apa di matan? Al, tanwin dan hadis anhu. Ya sudah, nanti simpulkan. Toh beliau juga menyimpulkan di syarahnya bahwa alamat itu ada tiga kata beliau. Ada yang awaliha, alamatan min awalihi. Ada yang min akhirihi, namanya akhiria, ngerti? Ada yang hadis anhu. Hadis anhu itu yang maknawiyah. Artinya dia tidak di awal, tidak di akhir. Tidak terdeteksi secara kasat mata. Tapi dia terdeteksi secara otak, secara akal, secara makna. Itu maknanya. Makanya dikatakan alamatun maknawiyatun. Paham maksudnya? Ayolah. Kalau al itu kan nanti bisa dapat mendeteksinya dengan kasat mata. Al-rajulu ada tandanya. Secara mata terlihat. Iya. Rajulun secara mata terlihat. Tapi dalam contoh darabtu apa aja yang dilihat? Tak dalam lafaz darabtu umpamanya. Ya, makanya al kan tidak masuk ke dia. Al tu kan tidak bisa. Tanwin juga nggak bisa. Karena tanwin itu tandanya mu'rab. Dia bukan isim mu'rab, dia mabni isim tapi. Ta'il kan isim. Lagi satu huruf. Kan sulit mendeteksinya bagi orang yang ini. Wong yang dia tahu adalah minimal 3. Di mana dia masih belum dapat mengidentifikasi mana itu isim mu'rab, mana isim, atau dapat mengidentifikasi dari tapi sebagian, tidak total gitu. Lain halnya dengan orang yang sudah menguasai. Kalau sudah menguasai itu total dari sudut pandang mana, tahu dia. Gitu lah. Karena lama berkecimpung di dalamnya. Makanya saya harapkan ente itu lama berkecimpung. Paham? Nanti benar-benar pakar ente. Nah, baik. Katanya kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi alamat tentang tak itu karena ada sesuatu yang bersifat maknawiyah. Gitu. Nah, baik. Apa ya? Ya, memungkinkannya dia menjadi mustatilah itu. Kalau sudah bicara kemungkinan itu kan bukan mata yang dibicarakan. Yang dapat mengidentifikasi sesuatu yang bersifat kemungkinan itu kan bukan mata, bukan kuping lagi, bukan panca indera, tapi indera keenam. Maknanya itu indera keenam artinya, kalau bahasa kitanya itu. Nah, ya. Alamatan min awalihi wajal alifu wal lam. Al maksudnya ya. Tapi itu pasti timbul pertanyaan, kenapa beliau mentakbirkannya, mengungkapkannya menggunakan alif dan lam, kenapa tidak al? Atau sebagian ulama katakan lam saja, alam, alifnya tidak, atau hamzahnya tidak. Paham?
Ya mura'atan lil khilaf. Mura'atan lil khilaf. Karena memang dikhilafkan apakah alifnya saja ataukah al semuanya, alif dan lam itu, ataukah lamnya saja. Semua ulama apa artinya ada pendukungnya masing-masing di antara para ulama itu. Ada yang mengatakan lam saja. Dan dia sering dengar pasti bilam itu maknanya mu'arrabun bilam, maksudnya al. Dia berarti dia berpendapat lamnya saja berarti, sedangkan hamzah itu apa namanya tidak untuk ditarifi. Nah, paham? Ada yang mengatakan hamzahnya saja atau lamnya saja. Ada yang mengatakan al, ya sudah. Jika beliau bilang al, beliau kan tidak mengindahkan namanya pendapat orang lain. Egois lah beliau itu. Kalau beliau bilang lam saja, egois juga. Hamzah saja, egois juga. Bilang aja alif dan lam. Maksudnya alif dan lam, alif atau lam atau al. Kenapa? Karena alif itu dari alif dan lam. Jadi menyebut begitu itu mura'atan lil khilaf. Dan sya'nul ulama yang wara' itu adalah mura'ah lil khilaf. Ulama yang wara' itu selalu itu berusaha untuk menghindari khilaf. Kalau memang tidak harus khilaf, beliau mencari cara mura'ah untuk memelihara khilafnya orang lain. Mura'atan lil khilaf itu mencari cara untuk menjaga atau memelihara khilafnya orang lain. Seakan-akan dirinya tidak masuk dalam kancah khilaf. Seperti kita katakan dalam basmalah umpamanya. Ya. Dalam basmalah, saya baca basmalah itu. Cuman pelan. Andai kata ada yang komplain. Andai kata, Ustaz, itu baca basmalah. Loh, saya baca basmalah. Saya baca basmalah, ada hadis jauh basmalah itu. Saya baca basmalah. Padahal saya mata Malik itu makruh baca basmalah. Baca ta'awud tambah lagi. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim makruh dalam mata Malik, di dalam salat fardu. Kalau salat nafil banyak pendapat. Kalau di luar salat sunnah. Bahkan dianjurkan. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jelas sudah. Tapi ini masalahnya salat. Nah, saya baca basmalah, baca ta'awud saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata yang bermakmum di belakang saya mazhab Malik, cocok dia. Artinya sama mazhabnya sama saya. Buktinya nggak baca basmalah juga. Paham enggak? Sebisa mungkin mura'atul khilaf. Kalau sudah tidak bisa, umpamanya jalsatul istirahat. Dan jalsatul istirahat dalam mazhab saya itu, dalam mazhab Malik itu tidak sunnah sama sekali. Dalam mazhab Syafi'i kan sunnah. Jalsatul istirahat itu. Julus. Mau naik ente ke rakaat selanjutnya, itu kan duduk dulu ente. Dalam mazhab Malik itu nggak ada jalsatul istirahat. Nggak ada. Dalam sekian puluh hadis yang ada di Al-Muwatta itu semua tidak menyebutkan jalsatul istirahat. Nah, ini kan sulit ini. Ini setengah jalsatul istirahat, setengah tidak kan sulit ente. Jika begitu ente alal ikhtiyar. Bolehlah. Karena tidak mungkin dia mau menyembunyikan gimana, kayak basmalah kan bisa disembunyikan. Andai kata ada yang komplain, saya baca basmalah cuma tidak dinyaringkan. Mengerti? Kalau ditanyakan, loh, kalau dalam mazhab Syafi'i kan dinyaringkan. Siapa bilang? Dalam mazhab Syafi'i tidak harus dinyaringkan. Harus baca basmalah. Dalam mazhab Syafi'i harus baca basmalah. Tidak sah kalau nggak baca basmalah. Tapi apakah harus dinyaringkan? Tidak. Sunnah dinyaringkan. Tidak harus. Nah, lain masalah. Harus baca basmalah. Baca basmalah kan ada dua cara. Ada cara nyaring, ada cara tidak. Lah, cara nyaring atau tidak itu masalahnya sunnah, bukan masalah keharusan sama kewajiban. Kalau membacanya wajib. Masalahnya lain toh. Ya. Makanya ente kalau tidak apa-apa kalau baca basmalah nyaring. Tapi baca basmalah ente mura'atan lil khilaf. Gitulah.
Bahkan justru yang tidak baca basmalah, kalau keinginannya itu untuk mura'atun lil khilaf itu lebih baik. Karena di antara 4 imam ini yang mengatakan tidak baca basmalah itu 3. Imam Syafi'i ini dahulukan. Imam Syafi'i, loh, kan bagus baca basmalah. Ente baca basmalah. Gimana belah? Paham ya? Itu masalahnya. Sama dengan di sini. Nah, kalau mura'atun lil khilaf itu diusahakan agar ente tidak terseret dalam kancah seakan-akan begitu. Dia tidak fanatik. Memang orang warok begitu. Nah, dia tidak fanatik. Repot ngomong sama orang fanatik. Ini repot banget sudah. Iya. Ente kayaknya hadis itu satu gitu. Ini ada hadis lain sekian. Jadi kita ada kewajiban untuk mengakomodirnya dulu. Kita bahas dulu lah. Jangan haram ini beta. Entar dulu. Apalagi ente ngomong akhirnya bahwa yang menaikkan harga Jokowi. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tidak, ente sendiri yang tidak dapat membedakan dan memetakan mana yang ini, mana yang itu. Mana ranah akidah, mana ranah hukum syar'i. Hukum far'i syar'i. Kayaknya gitu. Pokoknya paling pandai sendiri lah intinya dah. Pokoknya paling pandai sendiri. Mekah soalnya. Gayanya memang sudah sejak lama begitu. Ya, di antaranya ada yang benar. Saya selalu juga, kalau sudah benar dan tidak dapat disangkal, saya ikuti. Jadi beberapa hal seakan-akan orang yang terjadi selain mereka itu keliru total. Loh, macam orang bermadzhab aja salah kata mereka. Tapi mazhabnya mazhab Hambali. Tapi tidak boleh katanya. Mereka memang. Nah, baik. Wahiyal alif wal lam kal farasi wal gulami. Nah, itu caranya tadi ya. Beliau bilang al alif wal lam mura'atan lil khilaf agar tidak terseret oleh arus khilaf. Nah, baik. Apa saja alnya? Itu contohnya al harfiyah semua itu lah. Ar-rajul, al-faras. Itu kan contohnya al harfiyah. Karena memberi contoh al ismiyah. Al ismiyah itu isim mausul itu lah. Nah, al yang menjadi isim mausul itu karena masuk kepada isim sifat ya. Al-qaimu itu juga tandanya isim. Karena tidak bisa dia masuk kecuali kepada isim. Artinya yang dimaksud oleh al, walaupun alnya itu isim, al-ismiyah maksudnya, pasti isim. Al-qaimu, ad-daribu, al-qaimuna, dan semacamnya pasti dia. Pasti isim. Nah, ya kalau ente temukan bahwa ada al yang masuk kepada selain isim, maka kita sudah mengantisipasinya sejak awal. Makanya sebelum dia ngomong ini berkelanjutan nantinya. Ngerti? Sebelum berkelanjutan, nanti sudah mengantisipasi lebih dahulu. Ngomong, yang saya maksud dengan masuk ini, yang saya maksud dengan masuknya al ini kepada isim, artinya dengan dukhulun la syudzuda fihi. Nah, ini sudah mengantisipasi. Orang nanti nggak bisa ini lagi. Pak, gimana dengan? Saya kan sudah ngomong tadi, enaknya begitu. Tekan duluan apa-apa itu. Ini salah satu cara ini nanti kalau ngajar. Belum orang bertanya, itu sudah tek. Jadi orang itu nggak bisa bertanya, sudah. Tapi ente tetap mau tanya, apa yang mau ditanyakan sudah jelas semuanya. Paling yang lain, bagaimana Ustaz caranya pinter nahwu Ustaz? Lain lagi itu, tanya di kandang boleh ente. Jawabannya juga mudah, hafalkan. Saya bilang gitu pasti jawabannya. Orang tanya, gimana Ustaz caranya pinter nahwu? Ya hafalkan. Ya cinta sama Nabi. Selesai sudah. Gimana lagi? Ada tip-tip yang lain. Gimana caranya pinter elektro? Hah? Ya belajar terus ini. Apa lagi jawabannya? Nah, pasti. Ya kan tidak perlu ditanyakan kayaknya kalau gitu-gitu. Gimana caranya biar ini? Nah, ya. As-saniyatu wa alamatan min akhirih. Ya, makanya saya katakan akhiriyah. Karena ada di akhir maksudnya begitu.
Iya terbagi 3 karena memang beliau menggunakan 3 ya. Dia kan tidak menggunakan alamat yang lain. Kalau semua alamat yang lain itu masuk apaan nanti itu? Ini kan iya. Nah, ya mungkin itu sebagai representasi saja dari yang lain. Umpamanya nih, lihat. Termasuk tandanya isim adalah dia mungkin atau memungkinkan untuk menjadi mudhaf atau menjadi mudhaf ilaih. Ya, dia menjadi mudhaf atau ini kita tahu ini mulamukan semacamnya. Ini kan isim. Ente akan ngomong gimana ini tanda keisimannya? Alamat apa? Ngomong apa ini? Alamat manawiyah. Maksudnya jadi musnad ilaih itu tadi. Enggak bisa. Kapan jadi musnad ilaih ente? Tak iya. Enggak ya kafe ini. Kalau tak ya jadi musnad ilaih. Darabtan, darabti, darabtu. Kafe jadi apa? Nah, enggak disebutkan oleh beliau di sana. Iya, makanya kan tak disebutkan oleh beliau. Dia menjadi isim, artinya kita tahu bahwa ini isim karena dia mudhaf ilaih. Ada tandanya sejarah ini? Hah? Tidak ada kecuali tanda idhofah itu. Berarti masuk yang mana tuh? Maknawiyah. Makanya mungkin kata beliau 3 ini sudah representasi dari sekian banyak itu. Idhofah itu kepada maknawiyah ya sudah. Gitu. Jelas ya? Nah. Jelas juga tidak bicara huruf jar tak? Bisa kemasukan huruf jar tak? Andai kata huruf jar. Maratu birajulin. Selain tanwin. Selain birajuli. Iya kalau ada tanwin ada al. Kalau maratu bi Ahmad apanya mau dilihat sama ente? Al tak masuk. Tanwin pun tak ada. Secara lafaz. Apa yang akan dikatakan ini? Apakah ma'nawiyah? Ma'nawiyah banyak. Dari sisi apa dia ma'nawiyah? Tidak. Pasti ini ngomong pasti dukhul huruf jar. Dukhul harfil jar pasti. Tidak ada tadi sana. Tapi kan dia masuk abad. Di mana itu? Di awal lah. Sudah representasinya dengan al itu. Mungkin yang dimaksud oleh beliau seperti itu. Jadi 3 ini sebagai representasi dari semuanya. Perwakilan dari semuanya. Ngerti ini? Nah, awas. Ente ngomongkan seperti itu kepada muridnya nanti. Nah, sehingga kita nanti tidak menyalahkan musannif, tidak menganggap musannif itu teledor. Masa 3 teledor ini kan tidak seperti itu. Kita bahkan kita menjunjung tinggi beliau. Dan memang pantas dijunjung tinggi ulama sebelum kita. Dengan jasa beliau kita banyak tahu tentang nahwu di antaranya. Terus gimana caranya bilang? Beliau nyebutkan 3 ini sebagai representasi. Misalkan begitu. Tapi sebenarnya banyak. Gimana cara menemukan yang banyak? Itu eksploitasi. Itu eksploitasi. Yang ditemukan dalam Alfiyah berapa? Yang ditemukan dalam Al-Khasa'is berapa? Al-Basit berapa? Al-Jumal punya Al-Samasyari berapa? Gitu. Al-Muqtadat ya, punya Al-Kisai berapa? Seperti itu. Al-Muqtasid punya Al-Jurjani berapa? Di sana disebutkan semuanya. Nanti kumpulkan. Al-Jurjani umumnya dalam Al-Muqtasid menyebutkan ada 6. Ada idhofah dan sebagainya. Oh iya ini idhofah. Tambahkan kepada ini. Lalu timbulkan. Saya Asyuyuti ketika menyimpulkan. Asyuyuti dalam Al-Asbah wan Nadhair menyimpulkan ada 39. Kata beliau, saya temukan 4 dalam kitabnya Ibnu Malik seperti At-Tashil dan Alfiyahnya. 8 saya temukan dalam kitabnya ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya semua ada 39. Ya, harus begitu. Padahal pada waktu itu belum ada kitab banyak. Dan kitab jelas mahal karena tulisan tangan. Kasus itu sudah mampu mengakomodir, menjamin. Nah, sekarang kitab ya ada semuanya. Ente nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Ini kan karena malas saja. Atau repot dengan perkara-perkara yang lain yang kurang bermanfaat. Apa kayak gitu lah.
sibuk ngerokok kalau perokok gitu, masih sibuk seperti itu. Nah, apa Suyuti nggak nyuci bajunya Ustaz? Ya, nyuci juga. Iya loh dia orang. Apa dia nggak makan? Ya makan. Cuman hal itu seakan-akan tidak terjadi karena nampak makmurnya waktu itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Seakan-akan tidak makan. Ya makan lah. Apa dia nggak punya istri Ustaz? Dia nggak punya anak. Ngurus anaknya, ngurus istri. Nah, iya. Nah, tapi memang sulit. Ini fenomena ya. Ini fakta. Sulitnya itu kalau ente sudah punya istri, ya punya anak. Ini mau nulis kitab katakanlah pukul 2. Kayak saya. Karena pukul 2 itu bangun. Nulis ya. Kadang-kadang tertidur lagi kalau sudah capek. Kadang-kadang enggak. Ini bisa nggak bisa. Kalau nulis itu sebelum pukul 2, Abdullah jam 1 sudah bangun. Udah nangis. Apa ada saja. Yang gatal, yang ini. Kita nggak bisa nulis deh. Mau nulis dikit-dikit sudah nangis lagi minta susu. Sudah siap kitab. Nangis. Ini. Siang begitu juga susah. Ini istri nggak mau apa istilahnya? Ente punya istri nggak mau dilayani sama ente. Mungkin istri butuh bantuan apa, butuh apa? Hah? Terus apa gunanya jadi suami ente? Susah deh. Makanya mumpung nggak kawin deh. Oh ya beneran ya, mau nggak kawin. Nah, ayo. Wa alamatan min akhirihi wa hiya tanwinu wa huwa وكثير ذكر المصنف هنا ذكر المصنف واحد لأجل العبارة عن التفرعات من الغير. نعم طيب. وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. Lighairi taukidin itu yang paling penting itu. Ngerti ente? Nun yang sukun ada di akhir kalimat. Ini banyak nun sukun di akhir kalimat itu. Nanti fi'il masuk semuanya nanti. Nun khafifah itu. Nah, ini berarti isim dong? Tidak. Karena ada belakangnya itu yang paling penting. Apa itu? Lighairi taukid. Jangan sampai lupa sama itu. Lighairi taukid. Satu nun yang ada di akhir kalimat. Dia tidak tertulis sebagai nun. Secara lafadz-lafadznya nun, tapi la khattan tidak tertulis sebagaimana nun mati. Contohnya ini. Ini tanwin. Ya. Tidak tertulis sebagai nun kan ini kan? Dan mati dia, khatnya iya. Apakah ini isim? Tidak akan membutuhkan kait yang lain, batasan yang yaitu apa? Sedangkan ini ditakkid. Berarti buka. Kalau ini tidak. Takkid apanya nih? Surah Muzaidin ini. Nah, jelas ya. Lamun ini bukan kata takkid. Nah, ini mudah loh. Gimana Ustaz membedakan tanwin yang takkid dengan mudah saja. Satu kok. Ini ngomong saya. Yang saya ditulis kayak ini satu ini saja. Atau maksimal 2. Ya hafalkan. Biar gimana jadi? Ya hafalkan saja. Ini selain ini dan ini berarti semuanya lighairi takkid. Kan mudah. Bingung itu. Jadi nggak perlu ditanyakan gimana caranya membedakan. Nggak usah. Karena sedikit dengan banyak. Ya sedikit hafalkan. Yang banyak semua hukumkan secara rata. Kebiauyah. Ngerti lah. Nah. وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ صهن isim dia. Fi'il. Enggak mau tahu saya mau isim fi'il mau enggak, penting ada tanwin bukan untuk taukid. Mau si bawahi hin, ada yang si bawahi hi, ya kan? Mau sohin, ya, nggak mau tahu. Yang penting kalau ada tanwin lighairi takkid itu namanya isim. Ya itu makanya kenapa sohin itu nggak dimasukkan ke fi'il. Padahal maknanya kan uskut. Fi'il apa enggak itu maknanya?
Kalimat perintah kan fi'il, kata kerja kalimat perintah. Jelas. Tapi kenapa nggak dimasukkan ke fi'il? Justru dimasukkan ke isim. Atau paling tidak dia adalah campuran dari isim dan fi'il. Lalu dinamakan menjadi spesies baru lah. Menjadi spesies baru. Kenapa tidak? Jawaban pertama, dia lebih layak jadi isim karena terlalu banyaknya tanda-tanda isim kepadanya. Yang paling origin adalah tanwinnya itu. Tanda fi'il tidak ada sama sekali, kecuali maknanya fi'il. Dikasih iya juga nggak bisa, ya muannas mukhatabah, sohi gitu, tidak ada dalam bahasa Arab. Tanda-tandanya fi'il yang ada itu fi'il amr, karena maknanya fi'il amr tuh. Tandanya fi'il amr nggak masuk sama sekali ke dia. Nun taukid tak masuk. Kalau fi'il amr kan bisa fi'il nun taukid, baik khafifah maupun sakila. Idriban dan idribanna, boleh. Tanpa syarat tidak kalau fi'il amr. Idriban dan idriban, dia nggak bisa. Sohinna dan sohan itu tidak ada, atau sohin itu yang pakai nun tidak ada dalam bahasa Arab. Ya kan? Tapi tandanya isim masuk. Apa dia? Tanwin. Tanwin mutlakon, nggak mau tahu tangkir mau apa, semua itu tandanya isim. Paham ya? Ya sudah, berarti dia dimasukkan ke isim. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata dikatakan dia adalah spesies baru, maka kita cenderung menyalahi ijma. Ijma yang sudah beratus-ratus tahun ini, ya. Lalu ente atau beribu-ribu tahun, ente baru bilang bahwa ini ada spesies baru ini. Padahal mereka sudah mengatakan tidak mungkin. Dimasukkan sudah. Mereka telah memasukkannya menjadi isim dan disepakati. Lalu tiba-tiba ente mengatakan ada spesies baru namanya al-khalifah. Itu tidak bisa. Nah, itu termasuk hormul ijma. Nah, menyalahi ijma. Nah, baik. Nahwu Zaidin wa rajulin wa sahin wa hina idin wa muslimatin. Ya, hina idin. Itu tanwinnya itu. Nah, berarti isim dia. Ada campuran hina idin itu ada isim. Ada berapa isim itu? Hina idin itu ada berapa? Hah? Ya? 3 lah. Hina sama id sama setelahnya id mudhaf ilaihnya. Itu kan isim. Buktinya dharab dia. Punya mahal dalam i'rab dia, mampu punya mahal, memungkinkan punya mahal. Lalu setelahnya itu nggak mau dibikin dia ini nih. Apa setelahnya? Jumlah pasti. Karena itu pasti mudhaf kepada jumlah. Faham? Nah, jumlah itu kedudukannya sama dengan isim lah. Nah, makanya dia punya mahal juga dalam i'rab, punya. Kadang-kadang tidak punya mahal. Berarti ada 3 minimal itu. Ada 3 kalimat maksud saya. Sama-sama semua isim. Hina itu isim. Iz itu isim, jumlahnya itu kekuatannya isim. Minimal tidak. Faham? Nanti harus tahu itu. Nah, berarti ya hina izin isim itulah. Tandanya tanwin. Mau tanwin ewat, tadi tanwin tangkir. Zaidin itu tanwin i'rab atau tanwin sarf namanya. Tidak mau tahu. Simatin, tanwin muqabalah. Tidak mau tahu. Itu kan hanya nama-nama saja. Yang penting pada hakikatnya tanwin adalah ya seperti itu. Tanwin kan ya itu dia menunjukkan akhir dari kata. Pasti. Bagaimanapun kalau sudah ada tanwin itu akhir kata. Artinya akhir kata itu sudah berdiri dengan sendirinya. Tidak berhubungan dengan setelahnya. Maksudnya tidak terkait secara idhofah. Tidak lagi. Itu maknanya. Ya. Fahadihi wa ma ashbaha asma'un. بدليل وجود التنوين في آخرها الثالث